Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cairun Saputri Julia Pramesti, nomor absen 6, kelas 12 MIPA 5. Dan saya Darlin Dwi Rahayu, nomor absen 10 dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini kita berdua akan praktek tentang penerapan energi alternatif melalui bahan-bahan di sekitar kita. Penasaran? Yuk kita simak video selengkapnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu ada berbagai macam biji-bijian dan berbagai macam getah-getahan yang bisa kalian jumpai di lingkungan sekitar. Yang pertama ada biji pinang. Kita membutuhkan 2 biji pinang ya. Ada 2 kemiri, 2 biji mahkota dewa, 2 biji jarak, 1 buah biji kelapa yang sudah tua, dan 2 buah biji mangga. Lalu untuk alatnya ada tusuk bambu yang runcing, korek, pisau, dan lilin. Getah yang kami gunakan yang pertama ada getah kluih, yang kedua ada getah pepaya, yang ketiga ada getah mangga, dan yang terakhir adalah getah buah nangka. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang untuk digunakan pada praktikum kali ini, tahapan selanjutnya yaitu cara pembuatan. Penasaran? Yuk kita simak ke video selanjutnya. Tahapan yang pertama yaitu kita mengupas semua buah mulai dari buah mahkota dewa, buah kelapa, buah pinang, dan buah jarak. Kita kupas sampai hanya ada bijinya saja. It's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk ASAP, baby. Ini adalah biji dari buah mahkota dewa yang sudah berhasil dikupas. Selanjutnya kita ke buah berikutnya. Selanjutnya kita mengupas buah jarak. Ini adalah buah jarak yang berhasil dikupas. Lalu kita kupas buah yang selanjutnya. Ini adalah buah pinang setelah dikupas. Lalu kita kupas buah berikutnya. Selanjutnya kita akan mengupas buah dari biji kemiri. Ini adalah biji dari buah kemiri yang berhasil dikupas. Selanjutnya kita kupas buah berikutnya. Lalu kita akan mengupas buah kelapa. Ting 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 ting. Ini adalah biji dari buah kelapa yang berhasil dikupas. Setelah melakukan proses pengupasan pada biji-bijian yang sudah disiapkan di video awal tadi, langkah selanjutnya adalah kita memindahkan getah yang sudah disiapkan ke tusuk bambu yang runcing agar memudahkan proses penjemuran. Getah yang pertama adalah getah dari pohon mangga. Lakukan proses pemindahan getah pohon mangga dengan hati-hati, jangan sampai terkena baju kita. Lalu lakukan pemindahan tersebut berulang kali sampai getah yang keempat. Getah yang kedua adalah getah dari pohon nangka. getah yang ketiga adalah getah dari pohon pepaya. Dan getah yang terakhir adalah getah dari pohon kluih.
Ini adalah keempat getah yang sudah berhasil dipindahkan tadi. Langkah selanjutnya adalah menjemur getah-getah yang sudah dipindahkan tadi di bawah terik sinar matahari. Setelah kita mengupas biji-biji tersebut dari buahnya, kita keringkan biji-biji tersebut di bawah sinar terik matahari. Ini adalah biji buah mangga, biji buah jarak, biji buah mahkota dewa, biji buah kemiri, biji buah pinang, dan ini adalah biji buah kelapa. Langkah selanjutnya adalah kita jemur getah-getah yang sudah disiapkan dan biji-biji yang telah disiapkan di bawah sinar terik matahari. Dan pastikan ketika kita menjemur getah-getah tersebut dan biji-biji tersebut tidak dikerumuni oleh semut, lalat maupun serangga yang lainnya. Yang pertama, kita akan membelah biji kelapanya. Oh iya, untuk biji kelapanya saat proses pengeringan jangan lupa dibersihkan ya. Jadi hanya tinggal yang putih-putihnya saja. Kita belah menjadi ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Yang kedua ada biji pinang. Biji pinang pun kita juga harus membelahnya menjadi 2 bagian. Kita belah dulu ya teman-teman. Ini adalah tampilan dari biji pinang setelah dibelah. Yang ketiga adalah biji dari buah mangga. Di biji buah mangga kali ini kita juga harus mengupah peloknya ini ya. Kita kupas dulu. Ini adalah tampilan dari biji buah mangga yang sudah dikupas dari peloknya. Biji yang keempat ada biji buah jarak. Kita kupas dulu biji buah jaraknya sampai menemukan biji yang berwarna putih. Ini adalah tampilan dari biji buah jarak yang sudah berhasil dikupas. Lanjut kita masuk ke buah yang kelima. Di sini ada biji kemiri. Kita akan membelah biji kemiri menjadi 2 bagian. Ini adalah tampilan dari biji kemiri yang sudah dibelah menjadi 2 bagian. Dan yang keenam ada biji buah mahkota dewa. Kali ini kita akan membelah biji buah mahkota dewa menjadi 2 bagian. Ini adalah biji buah mahkota dewa yang berhasil dibelah. Langkah selanjutnya kita akan membuktikan apakah biji tersebut mengandung minyak atau tidak. Kita buktikan dengan cara mengoleskan biji-biji tersebut ke kertas putih. Yang pertama, biji jarak. Pada biji jarak menghasilkan minyak. Selanjutnya biji yang kedua adalah biji buah mangga. Pada biji buah mangga menghasilkan minyak. Lalu biji yang ketiga adalah biji buah kelapa. Pada biji kelapa menghasilkan banyak minyak. Pada biji kelapa menghasilkan banyak minyak. Selanjutnya adalah biji buah yang keempat. Pada biji buah yang keempat ini kita akan membuktikan pada buah kemiri. Pada biji buah kemiri ini menghasilkan minyak yang banyak. Biji buah yang kelima ada biji buah pinang. Mari kita buktikan.
Pada biji buah pinang ini menghasilkan minyak yang bisa dibilang sedikit. Dan yang terakhir ada biji buah mahkota dewa. Langsung kita buktikan. Pada biji buah mahkota dewa menghasilkan minyak yang bisa dibilang lumayan banyak. Pada pembuktian yang terakhir kita akan membakar biji dan getah-getah tadi. Di sini untuk memudahkan proses pembakaran kita memilih menggunakan tusuk sate supaya bisa dibakar dengan mudah. Pada tahapan ini kita akan membuktikan apakah biji-biji tersebut dan getah-getah tersebut menghasilkan asap, bara api, dan juga minyak yang banyak. Yang pertama kita akan menguji buah biji pinang. Di proses yang kedua kita akan membuktikan pada biji buah mangga. Pada biji buah mangga menghasilkan banyak minyak, tidak menghasilkan asap, dan tidak menghasilkan bara api. Pada buah yang ketiga kita akan menguji pada biji buah mahkota dewa. Pada biji mahkota dewa menghasilkan gelembung-gelembung dan menghasilkan bara api, menghasilkan asap yang sedikit, dan menghasilkan minyak. Yang keempat, kita akan menguji pada biji buah kelapa. Pada biji buah kelapa menghasilkan banyak minyak, lalu menghasilkan gelembung-gelembung, menghasilkan sedikit bara api, dan menghasilkan banyak asap. Lalu yang kelima, kita akan menguji biji buah kemiri. Pada biji buah kemiri menghasilkan banyak asap, menghasilkan banyak bara api, menghasilkan gelembung juga, dan menghasilkan minyak. Dan yang terakhir kita akan menguji biji buah jarak. Pada biji buah jarak menghasilkan minyak, lalu menghasilkan gelembung-gelembung, menghasilkan asap, namun tidak menghasilkan bara api. Pada tahapan yang terakhir adalah proses pembuktian getah-getah apakah dia mengandung minyak dan bara dan asap atau tidak. Di sini kita sudah menyiapkan alat-alatnya. Langsung saja kita bakar dan buktikan getah-getah tersebut. Yang pertama ada getah nangka. Pada getah nangka menghasilkan banyak sekali minyak dan gelembung, lalu menghasilkan asap dan bara api. Yang kedua ada getah mangga. Pada getah mangga menghasilkan banyak minyak, gelembung, dan menghasilkan asap, namun tidak menghasilkan bara api. getah yang ketiga ada getah pepaya. Pada getah pepaya menghasilkan gelembung-gelembung, minyak, dan menghasilkan bara api serta asap. Dan yang terakhir adalah getah kluwi. Pada getah kluwi ini menghasilkan minyak, gelembung-gelembung, asap, serta bara api. Karena tanaman yang kita uji coba tadi menghasilkan minyak semua, maka dari itu kita menguji coba tanaman yang lain. Kita akan menguji getah dari pohon leduri. Pada getah leduri menghasilkan asap,
menghasilkan gelembung-gelembung dan menghasilkan hanya sedikit minyak. Ini adalah tekstur dari tanaman leduri yang kita praktikkan tadi. Tekstur dari tanaman leduri sendiri adalah cair. Apabila sudah mengkering, dia tidak menggumpal, berbeda dari tanaman yang lainnya. Setelah melakukan praktikum mulai dari tahapan pengenalan alat dan bahan, pengupasan, pembelahan, pengeringan, dan pembakaran, dapat disimpulkan bahwa semua biji yang memiliki cangkang menghasilkan minyak yang lebih banyak daripada biji yang tidak bercangkang, seperti buah kelapa, buah pinang, Buah jarak dan buah kemiri. sedangkan buah dari tanaman mangga dan mahkota dewa tidak memiliki cangkang sehingga tidak menghasilkan minyak yang banyak, serta pada biji buah yang bercangkang cenderung menghasilkan minyak yang banyak dan memiliki gelembung-gelembung ketika dibakar. Selanjutnya, kesimpulan pada getah tanaman yang kita praktikkan ada getah keluih, getah pohon mangga, getah pohon nangka, dan getah pohon pepaya. Dari semua getah tersebut bisa disimpulkan bahwa semua menghasilkan minyak. Namun, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum tambahan yang kita lakukan, yaitu bahwasannya getah-getah yang ketika dikeringkan akan menggumpal cenderung lebih banyak menghasilkan minyak daripada getah yang ketika dikeringkan cair. Kesimpulan tambahannya adalah pada praktikum kali ini, biji-bijian dan getah-getahan tersebut mempunyai manfaat, yaitu sebagai pengganti energi alternatif seperti minyak bumi dan bahan-bahan fosil lainnya. Serta dari biji-biji dan getah-getah tersebut bisa diambil keuntungannya, yaitu mudah dijumpai di kehidupan sehari-hari serta ramah kantong untuk masyarakat dan ramah lingkungan. Terima kasih. Saya Darlin Dwi Rahayu, nomor absen 10 dari kelas 12 MIPA 5. Dan saya Cairun Saputri, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 5. Telah selesai melakukan praktikum fisika tugas dari Bapak Imam Zuhri SPD selaku pengampu mata pelajaran fisika. Kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan praktikum dan kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.